Lalu pemirsa, apakah dipecatnya Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Budi Santoso terkait dengan pendapatnya yang menolak kehadiran dokter asing di Indonesia? Dan untuk membahasnya telah bergabung Ketua Asosiasi Fakultas Kedokteran Negeri Indonesia, Profesor Ari Fahrial Syam. Selamat malam, Prof. Ari. Selamat malam Mbak Vera, selamat malam Metro TV. Baik, terima kasih sudah bergabung Prof. Ari. Menurut Anda apakah wajar pemecatan Dekan FK UNER Budi Santoso usai menolak rencana pemerintah pusat mengimpor dokter asing ke Indonesia? Ya, jadi kan kita juga belum tahu ya apakah itu memang benar alasannya. Jadi ini kan kita masih menunggu keterangan resmi dari pimpinan Universitas Airlangga. Tapi memang terus terang saja bersamaan dengan waktu itu tersebar atau beredar ya bahwa Probus menyampaikan sebenarnya begini ya, artinya ini saya kan juga bersama-sama dengan Probus di dalam kepemimpinan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita bilang benar-benar menolak itu tidak, karena kita udah tahu saya, Probus dan teman-teman dekan itu juga ikut ya di dalam bagaimana kita di dalam penyusunan RUU ya Undang-Undang Kesehatan 17 2023 ya, kami pun juga saat itu berdiskusi panjang memberikan masukan khususnya untuk dokter asing ini yang intinya bahwa sebenarnya kalau memang dokter asing itu untuk transfer of knowledge itu memang sesuatu hal yang sudah lama kita lakukan. Artinya udah lebih mungkin dari puluhan tahun yang lalu bahwa di dalam kemampuan meningkatkan kemampuan dokter-dokter di Indonesia itu ya kadangkala kita memang memanggil atau mengundang dokter asing untuk ada di rumah sakit kita khususnya di rumah sakit pendidikan gitu. Nah, cuman memang ini yang diingatkan oleh Probus, saya rasa Undang-Undang Nomor 17 2023 ini RPP-nya sampai saat ini belum ditandatanganin. Kemudian juga tentu peraturan menterinya otomatis juga belum gitu loh. Nah, Probus mengingatkan bahwa di dalam nanti ya di dalam penerimaan dokter asing ini tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Kita bicara soal pertama bahwa memang bicara soal administrasi ya, data administrasi dari calon dokter asing yang memang akan yang akan bekerja di Indonesia. Maksudnya pertama apa maksudnya? Pertama, apakah memang dia mempunyai kompetensi untuk keahlian yang diajukan? Itu yang penting ya. Kemudian juga bicara soal karena dia akan berhadapan dengan pasien-pasien Indonesia, tentu harus juga bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Saya ingin ambil contoh saja, ketika kebetulan saya punya alumni ya di alumni FKUI ini yang saat ini bekerja di Jepang, itu dia pertama mengikuti proses ujian di sana. Kemudian setelah itu dia itu mempunyai kemampuan bahasa Jepang yang tinggi, termasuk juga bisa menulis bahasa Jepang. Itu tadi itu hal yang penting harus memang menjadi syarat gitu. Nah, ini yang memang diingatkan oleh Probus mengenai hal tersebut. Jadi juga tidak gegabah karena memang ini ketiadaan dokter spesialis, tidak sekonyong-konyong langsung ada dokter asing di situ. Belum lagi bicara soal masalah kedaulatan. Ya, artinya kita tidak tahu ya dokter asing ya tetap dia orang asing gitu ya. Jadi orang yang mungkin sekian tahun setelah itu dia kembali ke negaranya gitu. Jadi ini hal-hal yang saya rasa ya yang dikritisi oleh Probus itu adalah hal yang demikian. Ya, jadi artinya bahwa mengingatkan gitu ya. Ini kan RPP-nya belum ditandatanganin ya kan, tentu peraturan juga belum. Nah, tapi harus ada kehati-hatian saat memang mengundang dokter asing untuk bekerja di Indonesia gitu. Oke, kan Prof. Budi Santoso niatnya hanya mengingatkan tadi seperti Anda katakan gitu ya. Artinya pro kontra itu biasa, tidak merugikan siapapun apapun gitu. Harusnya pihak kampus ya santai saja atas perbedaan pendapat itu gitu ya. Iya betul. Jadi memang kan setelah 1 hari setelah itu kan Pak Menteri Kesehatan juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Probus di media ya gitu. Dan kemudian ya setelah itu pun kami kaget karena kami tahu kebetulan hari Selasa itu Probus masih rapat dengan Kementerian Kesehatan. Kemudian hari Rabu beredarlah informasi bahwa beliau permisi tidak sudah mendapat surat pemberhentian dari rektor. Jadi ini yang artinya buat kami pun juga bertanya-tanya gitu. Di satu sisi Probus ini saat ini sedang memimpin dekan-dekan Fakultas Kedokteran seluruh Indonesia gitu.
Dan sebentar lagi ini kami di akhir Juli ini akan melakukan forum dekan. Dan kami pun saat ini sedang membantu baik itu Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk tadi tuh mengisi RPP tersebut ya, termasuk juga mempersiapkan ya salah satunya hospital base. Jadi di masa-masa kita sedang benar-benar sedang disibukkan oleh untuk membantu negara ini, membantu pemerintah ini, membantu Kementerian Kesehatan, membantu Kementerian Pendidikan Kebudayaan, tiba-tiba pimpinan kami dicopot. Ya tentu kami seluruh Indonesia dekan-dekan ini kaget gitu loh. Ya, tentu bertanya-tanya ya kalau bicara soal pemecatan atau surat pemberhentian, tentu itu adalah hak rektor. Jadi disitulah tentu ya bagaimana kita juga masih menunggu ini Tapi kami pengurus inti sudah rapat bahwa sementara Probus tetap menjadi ketua kami sampai kita akan mengadakan forum dekan nanti di akhir Juli ini. Oke, Prof. Ari, kemudian informasi yang kami terima bahwa peran dari Majelis Wali Amanat dalam memecat atau memberhentikan bahkan mempromosikan seseorang jadi dekan itu seperti apa? Karena dikatakan bahwa Menkes itu anggota dari majelis dari unsur masyarakat. Tanggapan Anda bagaimana kalau memang ada peran dari Menkes di situ? Ya, jadi pertama begini ya, di dalam tentu masing-masing ya universitas itu mempunyai statusa sendiri-sendiri yang itu dan peraturan itu pemerintah. UI, Airlangga mungkin ada perbedaan. Kalau di UI misalnya memang pimpinan itu adalah rektor ya, ketua MWA, ketua senat akademik universitas, kemudian ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia. Jadi itu berempat seperti itu. Nah, bicara soal memilih ya ini kan karena prosesnya juga lebih kurang sama ya. Saya tentu tadi kembali lagi statuta beda-beda. Jadi misalnya ada yang terjadi di UI, kita ketika proses calon pemilihan dekan ya ini ada proses seleksi di situ ya, semua mendaftar, siapa yang menjadi dekan mendaftar. Nah ini penting mesti diketahui bahwa sejatinya kalau kita bicara soal dekan-dekan di Fakultas Kedokteran, umumnya mereka ini adalah para klinisi. Probus itu adalah seorang obsgin ya dengan kemampuan yang tinggi, konsultan ya fertilitas. Jadi beliau itu seorang klinisi yang super spesialis, itu saya bilang. Ya saya kebetulan juga seorang dokter penyakit dalam, konsultan gastro misalnya. Saya ambil contoh lagi rekan saya dekan Unpad itu juga seorang obsgin, kemudian onkologi. Saya lihat misalnya rekan saya dekan di USU itu seorang neurolog. Jadi artinya apa? Ketika dia atau teman-teman ini mendaftar untuk menjadi dekan itu adalah karena mereka terpanggil. Mereka terpanggil untuk bagaimana bisa berkontribusi membangun fakultas, membangun universitas. Nah, proses itu terjadi seleksi dan kemudian memang nanti akhirnya final diputuskan oleh rektor. Nah, rektorlah yang memutuskan. Jadi sebenarnya proses di akhir ketika diketok siapa yang akan menjadi dekan dan kemudian pemberhentian itu memang hak dari rektor. Tapi sejatinya tugas dekan itu ada masanya. Jadi seperti Probus itu akan berakhir nanti tahun depan. Itu masa tugasnya. Nah, bagaimana peran MWA? Nah, di sini peran MWA bisa berdiskusi. MWA pun juga bisa mencermati apa-apa yang terjadi di dalam proses universitas tersebut dan bisa memberikan masukan kepada rektor dalam hal ini. Dan sejatinya juga, ya kembali lagi tentu kita harus mempelajari statuta masing-masing. Kalau di Universitas Indonesia, memang rektor itu menyampaikan pertanggungjawabkan di forum MWA, di Majelis Wakil Amanah. Dan di dalam MWA ini, ya wali amanah ini, Majelis Wali Amanah ini, memang ada unsur dari wakil masyarakat. Tadi disebutkan betul bahwa Pak Menteri Kesehatan memang kebetulan ada sebagai unsur masyarakat. Tapi sekali lagi ya kita tidak tahu apa yang terjadi, itu adalah memang masalah internal di Airlangga ya, bagaimana komunikasi antara MWA dengan rektor. Saya tidak dalam kapasitas saya untuk menanggapi hal tersebut. Masalah internal dan kurang transparan begitu ya, apa alasan sebetulnya untuk melakukan pemecatan terhadap Dekan Prof. Budi. Tapi akibat pemecatan ini para dosen menggelar aksi mogok mengajar. Bentuk aksi solidaritas ini haruskah dilanjutkan agar bisa mendorong pihak kampus untuk transparan atau bahkan sampai pada membatalkan surat keputusan pemecatan itu, Prof. Ari?
Ya, saya rasa permasalahan pemecatan atau surat pemberhentian dekan FK UNER ini sudah menjadi masalah nasional. Kita bisa lihat misalnya Pak Mahfud MD sudah berkomentar mengenai hal tersebut ya. Kemudian juga dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan juga sudah berkomentar ya. Kemudian juga ada beberapa tokoh-tokoh pendidikan juga sudah berkomentar. Intinya adalah mereka berharap bahwa kondisi ini harus segera diselesaikan. Terus terang saja memang saat ini ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang preklinik sedang dalam masa libur. Tapi untuk mahasiswa-mahasiswa yang klinik itu mereka tetap bekerja di rumah sakit. Kemudian juga saya rasa ada mahasiswa-mahasiswa S2, mahasiswa S3 gitu. Jadi menurut saya kondisi ini harus sekali lagi harus benar-benar segera dilakukan penyelesaian yang segera. Karena tentu kita tidak berharap adanya penghentian proses pendidikan ini. Ya, kita berharap bahwa negara saat ini sedang membutuhkan dokter. Negara sedang membutuhkan dokter spesialis. Negara sedang membutuhkan dokter subspesialis. Negara sedang membutuhkan para peneliti dari master dan doktor. Jadi sejatinya ini harus segera. Airlangga adalah salah satu universitas ternama di Republik ini. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah dan saya rasa semua harus menyadari hal ini dan sesegera mungkin bahwa masalah ini memang segera harus diselesaikan untuk ya kita bilang untuk kontrol damage. Kita tidak mau hal-hal yang buruk terjadi akibat dari pemberhentian ini tentunya. Saya tentu sebagai insan akademik juga merasakan bagaimana perasaan teman-teman di sana dan tentu juga harapan kami kita semua kondisi ini segera baik sehingga kami kembali lagi dengan semangat untuk bagaimana kita bisa menciptakan dokter-dokter yang berkualitas untuk Republik tercinta ini. Baik, kita nantikan penyelesaiannya yang transparan karena ini sudah menjadi sorotan publik di masyarakat Indonesia. Terima kasih Prof. Ari sudah bergabung bersama kami di Primetime News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.